Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang cerdas, sebagai seorang muslim yang hebat, tentunya kita memikirkan kehidupan di masa yang akan datang. Apakah kehidupan dunia 10-20 tahun yang akan datang, atau bahkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi? Kita persiapkan, kita planning, kita program dari sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari esoknya. Di dalam ayat ini Bapak Ibu jelas bagi kita semua bahwa kehidupan yang akan datang itu kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai ada mengamalkan istilah dima tumbua di sinan disiangi, atau tali-tali ijua-ijua, kini-kini bisua-bisua. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman menyiapkan kehidupannya dari sekarang, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Maka karena kita mempersiapkan kehidupan dunia 10-20 tahun yang akan datang, tentu ada di antara kita yang sudah berinvestasi, sehingga investasinya itu nanti di hari tua dinikmati. Bisa saja berinvestasi berupa sawah ladang, kebun sawit yang luas, atau berinvestasi dengan menyimpan uang di deposito, atau mungkin menabung dengan emas, atau mungkin membangun ruko, rumah kontrakan, minimarket, hotel dan lain sebagainya, agar nanti di hari tua bisa dinikmatinya. Karena memang kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih paham, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita pahami bahwa harta benda yang sudah kita investasikan, rumah, ruko, minimarket, atau mungkin sawah ladang yang sudah kita miliki hari ini, masa kepemilikannya terbatas. Masa kepemilikannya terbatas hanya pada saat kita masih hidup. Ketika kita sudah meninggal, masa kepemilikan itu akan berpindah tangan kepada ahli waris kita.
suka tidak suka, rela tidak rela, secara syariat bahkan secara regulasi, semua itu menjadi milik ahli waris kita. Bahkan Bapak Ibu, 1 minggu setelah kita meninggal atau beberapa hari setelah kita meninggal, ahli waris kita sudah mengurus surat keterangan kematian kita. Untuk apa surat keterangan kematian itu? Untuk pindah nama atau ganti nama di sertifikat dari nama kita ke nama anak kita atau ke nama istri kita. Itu adalah pasti, Bapak. Itu pasti. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Justru di samping harta benda kita akan dimiliki oleh ahli waris kita, jangankan itu, istri kita pun akan menjadi milik orang lain. Setelah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari atau dalam kompilasi hukum Islam 130 hari sang suami meninggal, maka istri sudah boleh dilamar oleh laki-laki lain. Rumah mewah yang kita bangun, kemudian kita tinggal selama ini, setelah kita meninggal, istri kita pun bersuami dengan suaminya kedua, tinggal pula di rumah yang kita bangun itu. Dan itu sebuah kepastian. Dan hak kepemilikannya pasti berpindah tangan. Untuk itu sebagai seorang muslim yang cerdas, bukan saja memikirkan investasi dunia yang masa kepemilikannya terbatas, tapi seorang muslim yang cerdas memikirkan investasi akhirat yang masa kepemilikannya kekal dan abadi selama-lamanya. Maka dalam hadis riwayat Baihaqi, minimal ada 7 investasi akhirat yang mesti kita siapkan dari sekarang, walaupun nanti kita semua sudah tiada. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan yang terus mengalir kepada seorang hamba walaupun ia sudah meninggal dan sudah berada di alam kubur. Apa investasi itu? Yang pertama, man 'allama ilma, yakni orang yang pernah mengajarkan ilmu. Ilmu apa? Al-ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang mendatangkan manfaat. Apapun ilmu yang memiliki kemanfaatan atau kemaslahatan atau kebaikan bagi orang lain, lalu ilmu itu kita ajarkan dan itu diamalkan oleh orang yang menerima ilmu kita itu atau murid kita, lalu murid kita diajarkan pula kepada yang lain bertali-tali sampai ke bawah, maka kita akan menerima ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ilmu agama saja. Sebenarnya jamaah rahimakumullah, ilmu ini tidak ada dikotominya, hanya pada oleh ahli ilmu dijadikan dikotomi, ada ilmu umum, ada ilmu agama. Sebenarnya ilmu ini hanya bersumber dari satu, Allah Subhanahu wa taala. Namun orang mengatakan seolah-olah ilmu matematika itu tidak ada kaitannya dengan agama. Bukankah ahli matematika adalah seorang ulama bernama Al-Jabar? Ada yang mengatakan seolah-olah ilmu kedokteran itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Bukankah ahli beda pertama bernama Ibnu Sina adalah seorang ulama? Jadi ilmu itu sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja ilmu yang kita ajarkan mengandung kemanfaatan akan kita terima sebagai investasi akhirat kita. Untuk itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh pelit dengan ilmu. Kita tidak boleh pelit dengan ilmu. Merugilah orang yang pelit dengan ilmu. Harusnya ilmu itu diajarkan. Ilmu apa saja? Apakah ilmu bisnis? Bapak Ibu punya staf, punya karyawan di sebuah minimarket atau di sebuah tempat bisnisnya. Lalu anggotanya, anak buahnya, stafnya dididik dan kemudian dia bisa mandiri, lalu akan terus selagi diamalkan oleh mereka akan terus mengalir pahalanya buat kita. Jangan sampai seorang bos, seorang pimpinan
ada pimpinan yang pelit tidak mendidik karyawannya. Hanya karyawannya dijadikan pekerja biasa, bahkan boleh dikatakan diperbudak selamanya, tanpa diberikan, tanpa ditularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka seorang pimpinan yang hebat, bos yang hebat itu, di samping dia mempekerjakan anggotanya, dia juga mendidik bawahannya agar dia bisa mandiri. Karena dia tahu bahwa seandainya nanti ilmu itu diamalkan, akan dia terima. Berikut yang menariknya adalah au ajra nahran. Investasi yang akan terus mengalir ketika kita sudah tiada adalah ketika kita masih hidup pernah mengalirkan sungai, pernah mengalirkan air, atau membersihkan saluran air. Apakah namanya gorong-gorong, apakah namanya selokan, lalu kita bersihkan, dan selama itu mengalir dengan lancar, maka pahalanya akan terus kita terima. Sebaliknya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu membuang sampah ke dalam gorong-gorong, membuang sampah ke dalam selokan, ke dalam banda, maka lalu tersumbat, terjadi banjir, berarti kita telah menzalimi orang lain. Berarti waktu itu kita telah berbuat zalim, telah berbuat aniaya. Kita sangat prihatin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa dikatakan hari ini kita darurat sampah. Bukan saja darurat narkoba, bukan saja darurat LGBT, tapi kita juga darurat sampah. Setiap Bapak Ibu melangkah beberapa meter di kota Padang ini, kita akan temukan sampah. Yang membuang sampah itu siapa? Ya, masyarakat. Padahal mereka tahu an-nazafatu minal iman, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah, membuang sampah sembarangan. Jamaah rahimakumullah, sehingga saluran air tersumbat, akhirnya terjadi banjir. Nanti yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pemerintah. Yang disalahkan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengurus negerinya, pemerintah tidak bisa mengurus kotanya. Padahal yang membuang sampah ke gorong-gorong itu adalah masyarakat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu seandainya kita mendengarkan ada berita diumumkan di masjid dan musola, besok kita gotong royong membersihkan banda, membersihkan selokan, gorong-gorong, maka orang yang paham dengan ini dia akan segera datang untuk gotong royong membersihkan saluran air. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Tapi hari ini ketika diumumkan di masjid dan musola, besok minggu kita goro, besok minggu kita goro, tanpa merasa bersalah, enak saja istirahat dan tidur di rumah, tidak ikut gotong royong. Orang yang paham dengan amalan yang terus mengalir, dia akan ikut serta karena dia tahu bahwa au ajro nahran ini merupakan investasi akhirat yang kekal dan abadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah au hafara bi'ran, orang yang pernah menggali sumur. Lalu sumur ini mendatangkan air, air ini dimanfaatkan oleh manusia bahkan juga mungkin hewan. Selama air sumur itu mengalir dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Dia memodali Bapak Ibu hanya sekali saja, memodali hanya sekali saja, tapi menerima hasil pahalanya selama-lamanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, membeli sebuah sumur di Madinah. Sampai sekarang sumur itu masih atas nama Utsman bin Affan. Bayangkan 14 abad yang silam, tapi pahalanya terus mengalir kepada Khalifah Utsman bin Affan. Karena beliau membeli sebuah sumur milik Yahudi, lalu ketika itu setelah dibeli diserahkan, diwakafkan kepada umat Islam pada waktu itu. Sampai sekarang sumur itu masih dimanfaatkan. Maka siapa yang pernah menggali sumur, atau mungkin di masjid musola Bapak Ibu kita mendengar air macet, di rumah tahfiz ada air macet, di pesantren ada air macet, segeralah Bapak Ibu ke sana jadi donaturnya untuk membuat sumur bornya. Selama sumur itu mendatangkan air dan dimanfaatkan, maka akan kita terima ganjaran pahalanya. Kita hanya memodali pertama saja,
tapi pahalanya akan terus kita terima. Orang yang cerdas dalam beramal pasti mengambil bagian ini. Mohon maaf kalau impak dan sedekah yang Bapak berikan dalam kotak amal itu hanya hari ini saja bermanfaat, berpahala. Kalau ingin besok berpahala lagi, maka berinfak lagi. Kalau besok ingin berpahala lagi, berinfak lagi tiap hari. Tapi kalau amal yang seperti tadi akan terus mengalir, padahal kita hanya sekali saja beramal, tapi kita menerima selalu hasil. Berikut adalah au ghorasa nakhlan, orang yang pernah menanam pohon korma. Tentu kalau di Padang, kalau kita di Sumatera Barat tidak ada pohon korma, sehingga kita datangkan dari Arab Saudi. Siapapun yang menanam pohon yang mendatangkan manfaat, menghasilkan buah, apakah kelapa, apakah durian, mangga dan segala macamnya, selagi itu mendatangkan hasil dan manfaat, pahalanya akan terus diterima. Bapak Ibu, kita tidak bisa membayangkan berapa banyaknya pahala orang tua kita dulu yang menanam kelapa, yang menanam durian, yang hari ini anak cucunya menikmati. Padahal neneknya dulu yang menanam, neneknya tidak menikmati buahnya, tapi neneknya menikmati pahala yang terus mengalir kepadanya. Maka bagi kita yang ada pohon di tanah kita, di lingkungan kita, kalau rasanya tidak begitu penting untuk memotongnya, maka biarkan saja dia tumbuh dengan subur. Jangankan manusia, burung saja yang istirahat sebentar untuk singgah di sana, maka kita pun akan menerima ganjaran pahala. Jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Berikut aubana masjidan, orang yang pernah membangun masjid. Orang yang pernah membangun masjid, yang berinfak, bersedekah, berwakaf ke masjid, lalu masjid itu dimanfaatkan oleh umat, maka selama itu pahalanya akan terus mengalir. Akan terus mengalir. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dalam beramal, lalu dia ke masjid, ada masjid yang membutuhkan uluran tangan, ada masjid yang terbengkalai di rumahnya atau di dekat komplek di kampungnya, maka dia segera akan datang menjadi donatur. Karena dia paham, sekali berwakaf, dia akan menerima hasilnya tanpa batas. Berikut awaratha mushafan, orang yang pernah mewariskan kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu hanya membeli saja, lalu diberikan ke rumah tahfiz atau diberikan ke MDTA atau TPQ, dan dengan Al-Quran yang kita beli itu dibaca oleh anak-anak, oleh siapa saja yang membaca, kita akan terus terima transfer pahalanya. Kita hanya membelinya saja Pak, tidak ikut membaca Pak. Alhamdulillah kalau kita rutin membaca Al-Quran tiap hari, lalu kita punya rezeki, kita beli Al-Quran, kita berikan, maka Al-Quran itu akan terus pahalanya mengalir kepada kita. Orang yang cerdas dalam beramal pasti juga mengambil bagian ini. Yang terakhir, autaraka waladai yastaghfirullah, orang yang meninggalkan anak, lalu anaknya ini mendoakan orang tuanya, maka inilah yang akan diterima oleh para orang tua. Untuk itu Bapak Ibu, ada anak kita 3 orang, 4 orang, 5 orang, pastikan dia pandai solat. Pastikan dia solat. Ketika dia solat dan didoakan orang tuanya, Bapak Ibu akan menerima investasinya. Seandainya Bapak punya anak 7 orang tapi 1 pun tak ada solat, meskipun anaknya sudah hebat-hebat, sudah jadi kepala bagian, kepala dinas TNI Polri, tapi tidak solat, anak Bapak tidak mendatangkan manfaat Pak. Tidak ada mendatangkan manfaat. Tidak akan ada doa yang Bapak Ibu terima nantinya. Maka ajarkanlah anak kita solat, kemudian setelah itu didoakan orang tuanya, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Bapak Ibu akan menerima investasi itu. Ini diantara investasi akhirat yang perlu kita tanam, yang perlu kita lakukan dari sekarang agar nanti kita menerima hasilnya. Camkanlah billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله